Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna dengan NIM 10456125024, mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran mata pelajaran fikih dengan materi wudhu. Pernahkah kita berpikir, apakah wudhu yang kita lakukan setiap hari sudah benar sesuai dengan tuntutan Rasulullah? Atau jangan-jangan kita hanya mengikuti kebiasaan tanpa mengetahui syarat, rukun, dan tata cara yang benar? Melalui video ini, kita akan mempelajari pengertian wudhu, dasar hukumnya, syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, serta tata cara berwudhu yang benar. Pengertian wudhu. Wudhu merupakan salah satu bentuk bersuci dalam Islam yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tertentu, terutama sholat. Secara bahasa, wudhu berarti bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah menyucikan anggota tubuh tertentu menggunakan air yang suci dan menyucikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Wudhu bukan hanya membersihkan anggota tubuh dari kotoran, tetapi juga menjadi syarat sah dalam melaksanakan beberapa ibadah. Dasar hukum wudhu. Perintah berwudhu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat tersebut menunjukkan bahwa wudhu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan sebelum menunaikan sholat. Syarat wudhu. Agar wudhu menjadi sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu beragama Islam, menggunakan air yang suci dan menyucikan, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti cat atau kuteks, sudah mampu membedakan yang baik dan buruk atau mumayyid. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, wudhu dapat dilakukan dengan benar sesuai ketentuan syariat. Rukun wudhu. Rukun merupakan bagian yang wajib dilakukan dalam wudhu. Jika salah satunya ditinggalkan, maka wudhu menjadi tidak sah. Rukun wudhu meliputi niat, membasuh seluruh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan tertib atau dilakukan secara berurutan. Semua rukun tersebut harus dilakukan secara lengkap dan sesuai urutannya. Sunnah wudhu. Selain rukun, terdapat beberapa sunnah yang dianjurkan ketika berwudhu. Di antaranya yaitu membaca basmalah, mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudhu, berkumur, membersihkan hidung, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, mengusap kedua telinga, membaca doa setelah selesai berwudhu. Melaksanakan sunnah-sunnah tersebut akan menyempurnakan wudhu yang kita lakukan. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu, antara lain keluar sesuatu dari kubul atau dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, atau kentut. Tidur nyenyak hingga hilang kesadaran, hilang akal karena pingsan atau mabuk, dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, menurut sebagian pendapat ulama. Karena itu, apabila salah satu hal tersebut terjadi, kita perlu berwudhu kembali sebelum melaksanakan sholat. Sekarang mari kita pelajari tata cara berwudhu yang benar. Pertama yaitu membaca basmalah dan berniat dalam hati untuk berwudhu. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur sebanyak 3 kali. Keempat, membersihkan hidung dengan menghirup air kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku.
dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala 1 kali. Kedelapan, mengusap kedua telinga. Kesembilan, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dimulai dari kaki kanan kemudian kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah selesai, dianjurkan membaca doa setelah wudhu. Pastikan seluruh anggota wudhu terkena air secara merata dan dilakukan dengan tertib agar wudhu menjadi sah. Niat wudhu. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadafil asghari fardhol lillahi ta'ala. Doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Berdasarkan pembahasan yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa wudhu merupakan salah satu bentuk bersuci yang menjadi syarat sah dalam melaksanakan sholat. Agar wudhu yang kita lakukan sah, kita harus memahami syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkannya, serta tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Dengan membiasakan berwudhu dengan benar, kita tidak hanya menjaga kebersihan diri, tetapi juga mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih baik. Nusa, ayo cepetan wudhu, bentar lagi azan. Iya, Dul. Nusa, tadi Pak Guru bilang buat yang udah wudhu dijaga wudhunya. Maksudnya dijaga gimana ya? Nusa belum batal wudhunya? Belum, Dul. Nusa masih aman kok. Oh, Nusa tuh pernah baca di Al-Quran, kalau kita bisa menjaga wudhu kita, bekas wudhu ini nantinya jadi cahaya di hari kiamat. hah? Jadi cahaya? Jadi nanti kalau Abdul bisa jaga wudhu, muka sama badan Abdul bisa bersinar, gitu? Iya. Wah, Nah, lebih utama lagi, kalau kita bisa menjaga wudhu dari sholat ke sholat, bahkan sampai mau tidur, tetap dalam keadaan suci. oh iya ya. Supaya malaikat menemani dan mohon ampunan untuk kita sepanjang malam. Masya Allah. Nusa. Oh, Kenapa, Dul? alhamdulillah masih ada bekas wudhunya. Berarti muka Abdul masih bisa cerah. Yang cerah mukanya. Ya udah, yuk. Bentar. Berarti dari asar tadi Nusa belum buang air dong. Belum. Tapi Abdul tadi lihat Nusa minum. Makan dan minum gak batalin wudhu, Dul. Oh, Cukup kumur-kumur aja biar bekas minuman atau makanannya hilang. Kecuali kita makan daging unta, itu baru membatalkan. malah ngobrol di tempat wudhu. Oh, iya. Udah pada wudhu belum? Sebentar ya, abis ini azan maghrib loh. Nusa nih ngajak ngobrol terus nih tadi. Iya nih. Abdul, ngajak ngobrol mulu. Jangan kena ya. Abdul udah wudhu nih. Badan Abdul udah bersinar. Kayak superhero. Di Kak Abdul GR. Rara sama Kak Syifa juga udah wudhu kok. Abdul, siapa juga yang mau ngenain kamu? Permisi. Ya udah, yuk. Maaf ya, Ra. Iya, gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ayo, Ra. Kamu Ya, apa? Kak. Oh, sentuhan. Batal Nusa. Kalau Nusa sama Rara sentuhan gak batal. Kan kita adik kakak. Kecuali kalau Abdul sama Syifa baru batal. Terus wudhunya gimana? Tenang, wudhunya masih kejaga kok. Keren Nusa, bisa jaga wudhu dari asar sampai maghrib. Ya, alhamdulillah. Iya keren. Tapi ya, menjaga wudhu itu banyak banget manfaatnya tahu. Kita jadi tenang, terus dijauhin dari hal-hal buruk dan selalu disayang sama Allah. Iya, betul. Oh, berarti jaga wudhu itu bukan cuman kalau mau sholat aja ya, Kak? Gitu ya? Iya, Ra. Wudhu itu bukan cuma untuk sholat aja, tapi buat jaga hati juga. Kayak kalau kita habis marah atau sedih,
wudhu itu bisa bikin hati kita adem lagi. Makanya harus dijaga. Demikian pembahasan mengenai materi wudhu pada video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya wudhu sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.